Assalamualaikum, semangat pagi. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan berbahagia. Semangat menjalani hari-hari yang penuh makna ini dan tetap jaga kesehatan karena dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materi puisi. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas puisi ya, dan kalian sudah ibu tugaskan untuk membuat puisi. Nah, pada pembelajaran hari ini dengan kompetensi dasar mendemonstrasikan atau membacakan atau memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memerhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi, tekanan dinamik, dan tekanan tempo ya. Jadi yang harus kalian perhatikan adalah vokal, ekspresi, dan intonasi ya. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan materi puisi pada kalian ya. Nah, yang pertama, menentukan suasana dalam puisi. Setelah membaca puisi, seringkali perasaan kita jadi terpengaruh oleh isinya. Baik rasa sedih, marah, atau bersemangat, atau perasaan kalian yang lainnya. Ya. Nah, puisi yang baik nanti akan bisa meninggalkan kesan mendalam bagi perasaan pembaca. Misalnya, sebuah puisi cinta yang membuat hati kamu jadi berbunga-bunga, atau puisi kritik sosial yang membuat perasaan kemanusiaanmu jadi tersentuh. Nah, itulah yang disebut sebagai suasana. Suasana jadi apa? Suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Nah, dengan kata lain, suasana merupakan akibat psikologis yang ditimbulkan dari puisi itu terhadap pembaca. Suasana ialah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Ini ada contoh analisis puisi berikut. Ini Ibu punya contoh puisi karya Sapardi Djoko Damono. Judulnya Aku Ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu. Kepada api yang menjadikannya, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan, kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ini contoh puisi. Nah, apa isi puisi di atas? Nah, puisi di atas ini merupakan ungkapan cinta seseorang kepada kekasihnya. Nah, dapatkah kalian merasakan bagaimana perasaan seseorang istri ketika suaminya menyatakan kerelaannya untuk berkorban, seperti pengorbanan kayu kepada api? Apa kayu jadi api? Abu kan? Nah, kalian ini diajak membayangkan bagaimana perasaan seorang istri ketika suaminya menyatakan kesediaannya berkorban, seperti pengorbanan awan yang musnah demi menjadi hujan. Nah, kamu ingat proses awan terus kemudian turun hujan. Nah, benar ya. Nah, siapapun yang perempuan yang menjadi istri lelaki itu akan merasakan perasaan yang romantis. Nah, mereka disayangi dan dilindungi. Perasaan kalian terasa setelah membaca puisi di atas, itulah yang dinamakan suasana. Yang kedua, menemukan tema puisi. Nah, tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan termasuk puisi. Tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Nah, meskipun bahasa yang digunakan biasanya konotatif ya, tetapi tema puisi salah satunya dapat dirunut dengan menggunakan kata kunci dalam puisi tersebut. Nah, kata-kata yang digunakan tadi puisi Aku karya Sapardi Djoko, Aku Ingin, karena tadi Sapardi Djoko Damono, tema puisinya adalah tentang cinta. Ya, aku ingin dengan sederhana sebanyak dua kali dia mengulang ya di situ. Nah, dengan ilmu pengetahuan seperti kata-katanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan, bisa pendidikan tadi ya, ada pengetahuan, sekolah, ujian. Jadi temanya berkaitannya banyak.
Nah, membaca puisi. Ada beberapa hal yang harus dipahami ketika akan membaca puisi, yaitu mengetahui cara membacanya. Berikut adalah cara-cara yang harus kalian perhatikan. Rima dan irama. Artinya dalam membaca puisi tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Nah, baca puisi itu pasti berbeda dengan membaca sebuah teks biasa, karena kalau puisi kan terikat oleh rima dan irama, sehingga dalam baca puisi tidak boleh terlalu cepat ataupun tidak boleh terlalu lambat. Nah, selain hal-hal di atas ini ada yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, vokal suara. Ya, a, i, u, e, o itu harus jelas. A, i, u, e, o. Nah, itu ya. Jangan sampai terdengar dengan bunyi konsonan. Nah, kedua, ekspresi. Ekspresi ini pengungkapan atau proses penyatakan yang memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan atau perasaan. Nah, ekspresi mimik atau perubahan raut muka harus ada, namun harus proporsional ya. Kemudian intonasi, tekanan dinamik, naik turunnya. Nah, intonasi ini ketepatan penyimpin dalam menentukan keras atau lemahnya pengucapan suatu kata ya. Nah, setelah kalian memahami langkah-langkah di atas dalam mendemonstrasikan puisi dan untuk mendukung cara membacanya, kita dapat menggunakan teknik sebagai berikut. 1. Membaca puisi dalam hati. Kamu harus hafalin dulu dalam hati nih biar tahu maknanya tuh apa. Kemudian memberikan ciri pada bagian tertentu. Nanti kamu kasih tanda. Kalau pendek garis miring 1, kalau panjang garis miring 2. Kasih jeda di situ. Ya. Kemudian yang ketiga, memahami suasana yang menghayati tema dan makna puisinya. Terakhir, menghayati suasana, tema, dan makna puisi untuk bagaimana kalian mengekspresikan puisi yang kita baca. Itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tanya ibu, boleh chat di WA atau tanyakan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.